Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali lagi untuk membahas bersama renungan bagaimana desain Allah dalam keluarga. Hari ini kita masuk ke dalam bagian yang ketiga yang Allah tetapkan dalam keluarga kita, desain ketiga. Kita akan mengambilnya dari bagian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menjadi satu daging itu identik dengan yang namanya kesatuan. Setiap kita menyadari kesatuan itu terbentuk dari begitu banyak perbedaan dan keberagaman, bukan? Kenapa? Karena mungkin kita sendiri sudah pernah atau sudah memang melewatinya. Itu sebabnya banyak sekali orang tahu betul jika hanya bicara soal kesatuan itu adalah hal yang mudah. Tetapi bagaimana jika kita diminta untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjadi satu itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya pertanyaan muncul kembali, kenapa demikian? Karena mungkin kita sendiri sudah pernah mengalami kondisi ini ketika kita menyatakan janji kita di hadapan Tuhan pada saat ikrar pernikahan. Itu adalah bentuk satu kesatuan yang pertama yang kita hadapi. Ada dua pribadi yang berbeda, karakter yang berbeda, sifat, kebiasaan yang berbeda, pikiran yang berbeda. Dan keperbedaan itu digabungkan menjadi satu. Itu yang disebut satu daging. Ada kalanya dalam memperjuangkan yang kesatuan itu, kita akan mengalami banyak hal, baik suka maupun duka. Sampai akhirnya kita menyadari desain kesatuan yang Tuhan berikan dalam satu daging itu berarti tidak terpisahkan, tidak bisa dibedakan atau dipecahkan. Inilah desain puncak yang Allah tetapkan bagi hidup manusia. Laki-laki dan perempuan menyatu, itu makanya kita bisa sebutkan mereka tidak terpisahkan. Keluarga yang indah dan bahagia adalah keluarga yang mewujudkan serta menunjukkan kesatuan itu dalam keutuhan yang dinamis. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesatuan daging itu adalah dua orang yang setara, sejajar, sama tingginya, sama tingkatnya, tidak ada perbedaan. Artinya dia sepadan, seimbang. Tidak sampai di sana, mereka saling melengkapi, menambah sesuatu yang kurang dari pasangannya, akhirnya bisa menjadi lengkap. Yang terakhir adalah menyatu dan abadi. Artinya kekal, tidak berkesudahan, sampai akhir setiap kita kembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, menjadi satu daging itu sama-sama merasa senang jika disayang, tapi merasa sakit jika dipukul. Jika suami istri saling mencemooh, keduanya akan merasakan sakit yang sama, karena merasa telah dipersatukan Allah, dan itu membuat sepenanggungan antara satu dengan yang lain. Satu sakit, keduanya sakit. Satu senang, keduanya senang. Maka ingatlah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah hidup berumah tangga, hidup dalam sebuah keluarga, perhatikan dengan apa yang kita lakukan terhadap pasangan. Apa yang akan kita pikirkan tentang pasangan. Bahkan apa yang kita katakan kepadanya. Setiap perkataan atau perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita lontarkan pada pasangan kita, akan membahagiakan pasangan tersebut. Setiap perkataan buruk yang kita lakukan, kita lontarkan terhadapnya, akan memberikan satu sayatan kecil dalam hatinya, dan itu membuat luka bagi diri pasangan kita. Kenapa? Sekali lagi, sebab kita adalah satu daging. Setiap saudara dan pasangan saudara adalah satu daging adanya. Itulah desain Allah terhadap setiap kita. Kiranya setiap kita bisa memahami makna yang sangat baik ini dan kita bisa menghidupinya dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menetapkan puncak dari desain kehidupan kami ya Tuhan, yaitu dalam keluarga. Kami adalah satu kesatuan. Kami memahami betul bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya penuh dengan pengetahuan akan kesatuan yang Tuhan berikan dalam pikiran kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, yang siap untuk menanggung beban satu dengan lain, memaknai kesatuan dengan utuh, sehingga kami tahu betul desain ini adalah desain yang penting dalam sebuah keluarga. Bila hari ini kami masih bergumul dengan keluarga kami masing-masing, Tuhan tolong lawat setiap hati kami. Tilik setiap hati kami agar kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga melihat apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami, pasangan hidup kami, bahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi keluarga kami. Berikan kami hikmat untuk menjalani hidup sebagai keluarga yang utuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk renungan singkat hari ini. Biarlah kami boleh mengalami pembaruan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.